Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1986. Ketika Tang Zichen kembali ke rumah, dia segera mulai menguji dan mengambil 10 rumput abadi tingkat rendah. Kemudian dia mulai muntah, dan segera 10 rumput abadi dicerna. Tang Zichen segera merasakan nilai mesin abadi di benaknya. 18. Nilai mesin abadi dalam pikirannya tidak berubah sedikit pun, atau ada perubahan, tetapi perubahannya hanya 0,000. Beberapa perubahan kecil seperti itu dapat diabaikan, kecuali Tang Zichen selesai mengambil 10.000 baris immortal kelas rendah. Grace dan mampu meningkatkan nilai immortal mesin sebanyak 1 poin. Dan Tang Zichen 10.000 helai rumput abadi untuk mengambil semuanya, tidak ada yang tahu berapa lama. Brengsek, buang-buang energi, buang-buang ekspresi, buang-buang waktu. Tang Zichen membakar 9.990 galur rumput abadi tingkat rendah yang tersisa dalam kemarahan, dan jika dia benar-benar ingin memakan 10.000 galur rumput abadi tingkat rendah, Tang Zichen harus menjadi herbivora. Tampaknya kita masih harus menemukan pil abadi tingkat tinggi. Tapi obat abadi tingkat tinggi, bagaimana bisa begitu mudah diperoleh? Tang Zichen meninggalkan kediaman Zhou dan datang ke halaman yang telah dia beli sebelumnya, tempat Mu Qianji dan yang lainnya berkultivasi di halaman kecil terpisah ini, dan tujuan mereka adalah mencoba mencapai keabadian Paragon secepat mungkin. Qianji, Tang Huan, Yusi, api kecil. Tang Zichen berteriak beberapa kali. Kakak Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Little Fire adalah yang pertama padam. Aku datang untuk memeriksa kalian, bagaimana kabarmu? Tang Zichen bertanya. Tang Zichen tidak melihat mereka selama lebih dari setengah bulan. Kami telah berkultivasi, ada banyak aura di sini, masih ada energi abadi sesekali, dan kami memiliki metode kultivasi abadi, jadi kami berkultivasi dengan sangat cepat. Jika Anda tidak tiba-tiba datang, kami akan berencana untuk ditutup selama beberapa tahun dan hanya keluar ketika kita telah mencapai kuasi abadi. Sepertinya akulah yang mengganggumu, Yah, sampai kamu menjadi semi-abadi aku tidak akan mengganggumu. Kakak Menteri, kamu sudah datang, tidakkah kamu ingin duduk? Pada saat itu, anggota kelompok lainnya keluar. Apakah ada yang salah? Mu Qianji sibuk bertanya. Tidak ada, hanya datang untuk melihat kalian. Baiklah, kalian pergilah dengan retret kalian, aku akan meninggalkan kalian sendirian. Tang Zichen pergi tak lama kemudian, kembali ke kediaman Zhou. Tang Zichen merasa agak kesepian sendirian. Meskipun Tang Zichen memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan sebelumnya, Tang Zichen bahkan tidak memiliki satu pun teman. Saat ini, Zhou datang. Mier. Apa yang diinginkan Tuan Ayah? Tang Zichen sibuk bertanya. Mier, apakah kamu di jalan pagi ini dan mengalahkan Yang Mulia Pangeran Yuncheng? Ya, orang itu mungkin ingin membalas dendam untuk Yun Yu yang terakhir kali, tapi sayangnya itu bukan lawanku. Seperti yang kamu tahu, sepertinya masalah ini menyebar dengan cepat, tapi kali ini aku tidak mengalahkan wajah Cloud City lagi, jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Masalah bukanlah masalah, tetapi kamu mengalahkan pangeran 2 kali berturut-turut, yang benar-benar membuat setiap anggota keluarga kerajaan merasa terhina. Aku yakin orang-orang kerajaan tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi, aku akan terus mendapat masalah setelah itu sampai suatu hari aku dipukuli oleh salah satu pangeran dari keluarga kerajaan dan masalah ini tidak akan berhenti. Ya, ini hari yang membosankan, mereka tidak bosan, aku sangat lelah. Katakan padaku ayah sama apa yang diperlukan agar tidak ada yang menggangguku. Tang Zichen bertanya. Zhou berkata, hanya ada satu cara untuk membuat pangeran berhenti mencarimu, dan itu membuat semua pangeran tahu bahwa di antara rekan-rekan mereka, mereka bukan lawanmu, sehingga mereka tidak akan datang mencarimu lagi. Tapi bagaimana saya membuat semua pangeran tahu bahwa di antara rekan-rekan mereka, mereka bukan lawan saya?
Negeri abadi Yunluo memiliki daftar jenius, jadi jika kamu menantang seseorang dalam daftar jenius, kamu akan dimasukkan dalam daftar jenius, dan ketika para pangeran yang tidak cukup kuat mempelajarinya, mereka secara alami tidak akan berani untuk datang mencarimu. Masuk akal. Mier, ada satu hal lagi yang aku tidak yakin apakah kamu tertarik untuk mengetahuinya. Tolong katakan. Siapapun yang masuk 3 besar dari daftar jenius akan memiliki kesempatan untuk mewawancarai Putri Yun Meng untuk pilihannya, dan begitu mereka terpilih sebagai menantu Putri Yun Meng, mereka akan menerima setidaknya 10-100 juta tahun abadi-abadi rumput sebagai mas kawin. Rerumputan abadi berumur 100 juta tahun. Aku akan pergi. Tang Zichen terkejut. Ya, jadi jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus menjadi salah satu dari 10 besar dalam daftar jenius, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Putri Yun Meng. Dimengerti. Tang Zichen rakus, jika Tang Zichen memperoleh 10 rumput abadi berusia 100 juta tahun, maka aku khawatir Tang Zichen bisa mencapai tahap akhir manusia abadi. Tang Zichen bertanya, Tuan Ayah, apakah kerajaan abadi Yunluo begitu kaya? Memiliki begitu banyak rumput abadi berumur 100 juta tahun. Tentu saja, bagaimanapun juga orang adalah negara yang abadi, dengan wilayah geografis yang begitu luas dan populasi yang begitu besar, tentu saja mereka dapat memanen banyak rumput abadi. Anda harus tahu bahwa semakin kuat Anda, semakin Anda bisa didapat. Saat ini, hampir sulit bagi seorang immortal untuk menaikkan peringkat immortal mereka dan mengandalkan kultivasi mereka sendiri, jadi mereka harus mengandalkan makan rumput immortal. Semakin banyak rumput abadi yang dimakan, semakin banyak peluang abadi yang akan terkumpul, dan semakin besar kemungkinan menjadi abadi tingkat tinggi. Selain itu, tidak ada cara lain. Tentu saja, tidak semua orang yang makan Immortal Grace dapat meningkat, tidak ada Immortal Fate, dan jika Anda tidak memiliki Immortal Fate, tidak peduli berapa banyak Anda makan, itu akan sia-sia. Tapi Immortal Fate adalah sesuatu bahwa tidak ada yang tahu apakah mereka memilikinya atau tidak, dan bahkan jika mereka benar-benar tidak, jika orang mendapatkan rumput abadi, mereka akan tetap memakannya. Itu benar. Mier, ayahku hanyalah pejabat kelas 1 kerajaan abadi Yunluo, rumput abadi yang bisa dia dapatkan sangat terbatas, dan rumput abadi berusia 3 juta tahun yang kubawakan untukmu terakhir kali sudah cukup banyak. Usaha yang sia-sia untuk diperoleh ayah saya. Jika Anda ingin mendapatkan sumber daya yang lebih baik di masa depan, Anda harus memiliki kekuatan, dan dengan kekuatan Anda akan memiliki lebih banyak orang di bawah Anda untuk bekerja untuk Anda, dan peluang Anda untuk mendapatkan harta akan menjadi lebih besar. Dipahami. Ada peluang bagus sekarang, jika kamu bisa menjadi lelaki Putri Yun Meng, kamu akan memiliki kekuatan lebih dariku, dan juga kamu bisa mendapatkan 10 rumput abadi berumur 100 juta tahun. Jika seorang pria dengan keabadian yang sangat kuat takdir mengambilnya, dengan 10 rumput abadi berusia 100 juta tahun ini, dia pasti akan dapat naik ke tingkat utama. Misalnya, Anda sekarang, pada tahap awal abadi pramanusia, jika Anda mengambil 10 galur ini, Anda mungkin mencapai tahap tengah dari keabadian manusia, dan terserah individu pada tahap tengah itu. Tang Zichen berkata dalam hati, jika dia mengambilnya, bersama dengan metode meludah mesin abadi, efeknya setidaknya akan berlipat ganda. Tang Zichen setidaknya bisa mencapai tahap akhir manusia abadi. Tang Zichen tidak bisa berfantasi lagi, semakin dia berfantasi, semakin dia menginginkannya, dan Putri Yun Meng, Tang Zichen naksir padanya di kehidupan sebelumnya, tapi sayangnya, bagaimana dia bisa menyamainya di kehidupan sebelumnya, di depan Putri Yun Meng, mantan Tang Zichen adalah seorang grifter. Mier, lakukanlah, masukkan 3 teratas dari daftar jenius terlebih dahulu, sehingga kamu memiliki kesempatan. Tentu saja, kesan Putri Yun Meng tentangmu pasti sangat buruk, lagi pula, citramu di masa lalumu, hidup benar-benar agak buruk, jadi kamu juga perlu mengubah citramu dengan cepat. Beritahu dia bahwa kamu bukan lagi orang yang sama di kehidupan sebelumnya setelah kamu bereinkarnasi. Tang Zichen bertanya, tingkat apa yang telah dicapai Putri Yun Meng sekarang? Akhir manusia abadi. Tang Zichen terkejut, sangat kuat.
Orang-orang sangat banyak akal dan memiliki takdir yang abadi, mencapai tahap akhir manusia abadi bukanlah tugas yang sulit. Lalu bagaimana aku bisa dipilih olehnya ketika aku bahkan lebih lemah darinya? Meskipun kamu lebih lemah darinya, Kaisar telah menetapkan bahwa selama 3 teratas di alam manapun memiliki peluang, bahkan jika itu seseorang yang lebih rendah dari alamnya. Saya sekarang pra-manusia abadi terlemah, saya pikir itu terlalu tidak mungkin, tapi saya akan tetap mencoba, saya akan menantang beberapa jenius terlebih dahulu. Ayah sama, beri saya daftar negara abadi Yunluo, pra-manusia abadi, dan 10 jenius teratas dalam daftar. Bagus. Segera, Zouti mendapatkan daftarnya di sini. Tang Zichen melihatnya dan langsung tercengang, 10 besar pra-manusia abadi, semuanya telah mencapai tahap akhir. Dan Tang Zichen hanya pada tahap awal pra-human immortal, meskipun alamnya sama, tetapi perbedaannya sedikit banyak. Zouti berkata, Mier, ku dengar kamu mengalahkan Pangeran Zenan sebelumnya. Ya, dan itu masih menusuknya. Zouti bertanya lagi. Benar. Hehe, Mier, Pangeran Zenan itu berada di tahap setengah pra-manusia abadi, kamu sekarang mampu mengalahkan Pangeran Zenan setengah jalan, apakah masih jauh dari mengalahkan tahap akhir pra-manusia abadi? Keyakinan padamu. Dan apa maksud ayah? Mier, kamu belum bisa memenangkan 10 besar pra-manusia abadi, kamu sebaiknya pergi dan kalahkan mereka yang mencapai titik tengah terlebih dahulu dan ganti peringkat mereka, setelah itu, kamu bisa maju selangkah demi selangkah. Tapi kapan Putri Yun Meng akan memilih menantunya? Tidak secepat itu, setidaknya dalam 50 tahun. 50 tahun kemudian saya pikir itu akan segera dimulai, tidak apa-apa. Tang Zichen melihat lagi daftar jenius pra-human immortal, yang berada di peringkat ke-16 adalah orang yang telah mencapai titik tengah alam pra-human immortal, dan setengah jalan melalui kultivasi. Lou Hunan. Tang Zichen melihat daftar tempat ke-16. Zouti berkata, Lou Hunan, siapa yang terkuat di antara semua orang yang telah mencapai titik setengah dari tahap prasurgawi, memiliki kekuatan untuk menyerang Pangeran Zenan? Mier, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Bukankah tepat bagimu untuk menantangnya, kalau kamu tidak bisa menang? Tidak apa-apa, aku yakin bisa mengalahkan Pangeran Zenan, dan aku yakin bisa mengalahkan Hunanbu ini. Bagus. Zouti sangat bersemangat, jika Zoumi bisa masuk ke posisi ke-16 dalam daftar jenius abadi pra-manusia, dia juga akan sangat mulia dan sangat bangga. Tang Zichen berkata, Tuan Ayah, kalau begitu bantu aku turun ke pertempuran dan minta Hunan Lou untuk melawanku, secara terbuka. Bagus, aku pergi. Zouti berbalik dan pergi. Segera, buku tantangan ditulis dan Zouti mengirim seseorang ke rumah Hunan Lou. Ayah Hunan Lou juga seorang pejabat kelas 1 kerajaan abadi Yunluo. Di masa lalu, ayah Hunan Lou hampir tidak berada di posisi yang sama dengan Zouti dan yang lainnya, meskipun mereka berdua adalah pejabat kelas 1, mereka tidak berada di posisi yang sama karena putra mereka berbeda. Di masa lalu, Zouti, di antara semua pejabat kelas 1, statusnya adalah kategori terendah. Pada siang hari berikutnya, Hunan Lou menerima surat tantangan dari Tang Zichen. Bang! Ayah Hunan Lou, Hu Danian, melihat putra reinkarnasi Zouti, berani memilih. Pertempuran putranya, yang tiba-tiba marah, seolah-olah dia telah dihina. Dalam 3 hari turnamen kerajaan abadi akan diadakan untuk menentukan pemenangnya. Zoumi. Lou Hunan melihat surat Tang Zichen, wajahnya penuh dengan urat. Rumput kamu, hal macam apa kamu bahkan berani mengeluarkan tantangan kepadaku? Hunan Lou menginjak surat itu di tanah dengan marah. Citra Zouti sangat buruk sehingga sangat menghina ditantang oleh orang seperti itu, setidaknya itulah yang dipikirkan Hunanbu. Zouti sangat percaya pada Tang Zichen, jadi Zouti juga mengirim orang untuk menyebarkan masalah ini secara luas, memastikannya diketahui di seluruh kota. Para pelayan kediaman Zhou, yang telah berada di berbagai restoran dan tempat umum lainnya sepanjang hari untuk menyebarkan masalah ini, sangat senang menyebarkannya, lagi pula Tang Zichen adalah tuan muda mereka. Di Istana Kekaisaran, Yang Mulia,
Ada apa? Kaisar Kerajaan Abadi Yunluo sedang dalam suasana hati yang buruk karena kemarin pangeran bernama Yun Cheng itu dipukuli oleh Tang Zichen di jalan lagi. Dua putra berturut-turut adalah dipukuli oleh Tang Zichen, di mana wajah keluarga kerajaan ini, jika dia tahu bahwa Tang Zichen, seorang sampah begitu kuat, dia akan mengirim seorang pangeran jenius sejak awal. Kaisar berkata, mengapa menurutmu Zhou Mi yang bereinkarnasi begitu kuat? Bahkan aku, Yun Cheng, tidak bisa mengalahkannya. Anakku Yun Cheng bukanlah seorang yang benar-benar jenius, tetapi dia masih dianggap berada di tengah-tengah. Keluarga kerajaan saya langsung dipukuli 2 kali berturut-turut. Saya tidak senang, saya akan segera pergi dan mengatur pangeran jenius lainnya. Bawahan itu berkata, Yang Mulia itu tidak perlu. Mengapa itu tidak perlu? Apa aku akan menerima ini begitu saja? Yang Mulia, saya datang tepat untuk masalah ini, dan saya baru saja menerima kabar bahwa Zhou Mi telah mengirim surat tantangan kepada pramanusia abadi peringkat ke-16, Hunan Lou, untuk bertarung habis-habisan dalam 3 hari di lapangan turnamen kerajaan. Apa? Kaisar terkejut. Yang Mulia, bahwa Hunan Bu adalah seorang jenius yang telah berkultivasi setengah jalan di tahap pramanusia abadi, dan setengah jalan pertama, dan fakta bahwa Zhou Mi berani memprovokasi dia menunjukkan bahwa Zhou Mi percaya diri. Pangeran mana yang akan Anda mengirim lagi? Jika Anda mengirim seorang pangeran yang berada di tahap pramanusia abadi untuk berkultivasi ke garis finish, agak mencurigakan untuk menindas yang kecil dengan yang besar, karena dikatakan bahwa Zhou Mi hanya di perahuman immortal tahap awal. Jika seseorang mengirim perahuman immortal berkultivasi ke tahap setengah jalan, maka orang-orang Zhou Mi bahkan akan berani menantang tahap setengah terkuat Hunan Lou. Karena itu masalahnya, mari kita lihat apakah Zhou Mi benar-benar dapat mengalahkan Hunan Lou dulu. Aku tidak percaya bahwa seseorang yang begitu buruk di kehidupan sebelumnya akan banyak berubah di kehidupan ini. Di suatu tempat di harem istana. Putri, berita ekstra besar. Seorang pelayan istana tiba di depan seorang putri yang cantik dan cerdas. Berita besar apa? Ini tentang Zhou Mi. Putri Yun Meng mendengus, aku sudah tahu, Yun Cheng benar-benar tidak berguna, dia memukulinya di jalan, betapa memalukan keluarga kerajaanku. Pelayan istana itu berkata, Putri, budak perempuan itu tidak membicarakan masalah ini. Lalu apa itu? Baru saja mendapat kabar, Zhou Mi telah mengeluarkan tantangan kepada Hunan Lou. 3 hari kemudian, di arena turnamen kerajaan untuk pertarungan, Zhou Mi ingin menggantikan peringkat Hunan Lou di tahap abadi pramanusia. Apa? Zhou Mi dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani menantang Hunan Lou? Putri Yun Meng terkejut. Aku juga bertanya-tanya, dia sudah bereinkarnasi begitu lama, dia tidak pergi mencari kemana menemukan wanita yang cukup baik, tapi dia demam otak untuk menantang Hunan Lou. Mari kita lihat bagaimana Hunan Lou membunuhnya. Kekaisaran setuju bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk menantang orang lain, jika kalah pihak lain dapat membunuh mereka. Sekarang seluruh kota mengetahuinya. Betapa bodohnya. Tang Zichen selalu ada di rumah, dan tentang rumor dan gosip di luar, Tang Zichen acuh tak acuh. Apakah itu memanggilnya mati atau memanggilnya gila, itu diabaikan. 3 hari tiba dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Tang Zichen, Zhou Ti, ibu tirinya, dan banyak pelayannya, termasuk pengurus rumah kediaman Zhou, pergi ke Royal Tournament Grounds. Arena bela diri kerajaan bukanlah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh keluarga kerajaan, semua orang dapat menggunakannya, dan lokasinya tidak berada di dalam istana, itu hanya bernama arena bela diri kerajaan. Karena masalah ini sudah menjadi sensasi di seluruh kota, jadi ketika Tang Zichen tiba di Royal Martial Arena, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Bunuh Zhou Mi. Pemerkosa Zhou Mi. Mengalahkan diri sendiri, bunuh dia. Sampah. Ketika Tang Zichen masuk ke arena turnamen, banyak orang berteriak. Tang Zichen tidak menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, popularitasnya di mata warga kota Yunluxian sangat buruk.
Zouti berkata, jangan perhatikan kentut kecil ini hanya berani melampiaskan beberapa kata di tempat umum seperti ini ketika ada banyak orang. Jika Anda bertemu mereka sendirian, mereka adalah merangkak di kakimu seperti cucu lagi. Tang Zichen berkata, tentu saja, saya tidak peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang saya itu di kehidupan lampau. Tang Zichen melihat ke atas podium di arena turnamen, di mana hanya orang-orang dengan status terhormat yang bisa duduk dan warga negara biasa tidak diizinkan naik podium. Saat ini, podium kosong. Semua orang tahu bahwa royalti pasti akan datang, kecuali kaisar dan level besar lainnya. Tang Zichen menyapu kerumunan dan tidak melihat Hunan Bu di kerumunan atau di kerumunan mana dia datang. Ketika sudah hampir waktunya, Tang Zichen pergi kering. Segera setelah itu, terdengar teriakan Putri Yun Meng, Pangeran Yun Yan telah tiba. Semua orang melihat dari arah istana, menerbangkan sekelompok orang, yang terberatnya adalah seorang wanita cantik dan mulia dengan seorang pangeran di sisinya. Tang Zichen melihat Putri Yun Meng lagi dalam kehidupan ini, hatinya agak berfluktuasi. Ini adalah wanita yang dia sukai di kehidupan sebelumnya. Itu memang sangat indah, dengan sosok yang sangat ramping, ditambah dengan rasa bangsawan yang samar di tubuhnya, memberi orang keinginan yang sangat kuat untuk menaklukkan, seolah-olah ada pria yang melihatnya ingin menaklukkan wanita di bawahnya ini. Pada kesempatan ini, semua warga tidak perlu membungkuk dan semua Putri Yun Meng dan Pangeran Yun Yan tidak membungkuk ketika mereka tiba. Putri Yun Meng duduk di podium dan duduk bersama Pangeran Yun Yan. Pangeran Yun Yan itu adalah seorang pangeran jenius, dia sudah berada di tahap tengah manusia abadi, tentu saja, bukan pangeran yang paling jenius. Yun Meng datang bersama Yun Yan karena mereka lahir dari matriark yang sama. Yun Meng bahkan lebih muda dari Yun Yan, jadi takdir abadi Yun Meng, Yuan jauh lebih kuat dari Yun Yan. Yun Yan itu duduk dan tertawa malu. Zoumi itu, aku tidak tahu apakah dia akan mati di sini hari ini, bajingan ini, aku ingin membunuhnya di kehidupanku sebelumnya, jika aku tidak menganggap itu miliknya, ayah adalah pejabat kelas 1, aku akan membunuhnya. Apakah dia mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita, lihat saja. Setelah itu, semakin banyak pangeran dan putri yang datang. Namun, beberapa putri yang datang setelah mereka kurang dari 1/10 dari penampilan Yun Meng, dan bahkan memiliki pertumbuhan yang bengkok. Dan para pangeran, yang datang setelahnya, tidak terlalu jenius. Saya kira para pangeran yang lebih jenius itu tidak peduli untuk datang menonton turnamen semacam ini, lagi pula, Hunan Bu hanya berada di peringkat 16 di peringkat abadi pra-manusia, dan betapa tak tertahankannya Tang Zichen. Tang Zichen melihat waktu itu, sudah hampir waktunya. Tang Zichen melompat dan terbang ke atas ring. Ketika Tang Zichen terbang ke atas ring, seluruh arena mencapai titik ledakan, seluruh arena meraung, tetapi bukannya sambutan hangat, ada ledakan rasa malu dan isak tangis, dan bahasa yang berteriak bahwa Zhou Mi pasti akan dibunuh. Tang Zichen tidak memperhatikannya, tetapi berdiri di atas ring dengan tatapan kesepian. Tang Zichen berdiri sebentar, Hunan Lou juga keluar dan terbang ke atas ring. Ketika Hunan Lou terbang ke atas ring, seluruh arena juga bergemuruh, tapi itu adalah sorakan-sorakan. Nenek Hunan berteriak, tenang semuanya. Segera, seluruh arena menjadi tenang. Lou Hunan menunjuk Tang Zichen dan berkata, Zhou Mi, hari ini kamu akan mati. Tang Zichen berkata, ya. Zhou Mi, kamu harus tahu bahwa kekaisaran telah setuju bahwa penantang, jika dia kalah, yang ditantang dapat dibunuh di tempat. Ya, saya mengerti. Zhou Mi, jika kamu berani menghinaku, aku perlahan akan menyiksamu sampai mati. Tang Zichen berkata, bagi saya itu bukan penghinaan, tetapi pengganti Anda adalah pramanusia abadi terkuat untuk kultivasi setengah jalan, sementara saya masih pramanusia abadi untuk memulai, jadi, dalam hal kultivasi, saya satu langkah di belakang Anda, tetapi, saya, Zhou, tidak ingin menantang pramanusia abadi yang sama untuk memulai seperti saya. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Hunan Lou, hari ini saya hanya ingin dibunuh olehmu, atau apakah aku melukaimu? Aku tidak bisa membunuhmu, jadi aku akan melukaimu.
Mulut penuh omong kosong. Hunan Lou sangat marah. Banyak orang di tempat kejadian juga berteriak sampai mati. Hunan Bu tiba-tiba bergerak dan mengucapkan mantranya. 1000 tentara. Hunan Bu mengangkat tangannya dan tiba-tiba, sepertinya 1000 kuda muncul di depannya dan berlari kencang menuju Tang Zichen, dan seluruh pemandangan merasakan kesungguhan dari ribuan kuda. Tang Zichen juga merapal mantranya sekaligus. Keheningan tertinggi. Dengan lambaian tangan Tang Zichen, angin kencang bertiup dan ribuan kuda Hunan Bu tiba-tiba terlempar. Minum. Hunan Bu segera meningkatkan keluaran mana, dan tiba-tiba, ribuan pasukan dan kuda menjadi lebih megah. Tang Zichen berkata, kamu terlalu mengecewakanku, jatuhkan aku. Bang! Tubuh Tang Zichen bergerak, telapak tangannya dipenggal, menembus ribuan tentara dan kuda, hanya mengambil kepala jenderal, dan detik berikutnya, Tang Zichen memukul bagian atas kepala Hunan Bu dengan telapak tangannya. Hunan Bu kempis seperti bola dan jatuh ke tanah. Tang Zichen mendengus menjadi sangat sombong sekarang, saya pikir itu sangat kuat, tetapi sebagai hasilnya itu terlalu mengecewakan, dan itu tidak tertahankan di depan saya, Zhou Mi. Kamu. Lou Hunan tercengang, dia bertanya-tanya apakah Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya, kenapa dia mematahkan mantranya tanpa usaha apapun. Tang Zichen menginjak kaki Hunan Bu, meratakannya, lalu menendangnya keluar dari ring. Kerumunan itu diam atau hanya bodoh, sama sekali tidak terduga. Putri Yun Meng di podium juga mengerutkan alisnya, tidak mengharapkan reinkarnasi Zhou Mi benar-benar berbeda. Namun, citra kehidupan sebelumnya telah mengakar kuat di hatinya, dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa diubah, 1 atau 2 hari. Tang Zichen melihat sekeliling ke arah penonton dan berteriak, siapapun yang baru saja berteriak untuk membunuhku, naiklah sekarang, aku akan belajar secara pribadi. Penonton terdiam, orang yang baru saja dengan arogan berteriak untuk membunuh Zhou Mi sekarang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tang Zichen membenci orang-orang ini untuk sementara waktu. Orang-orang ini, mereka akan mengutuk orang-orang, dan ketika hal yang sebenarnya berakhir, mereka semua menjadi pengecut. Tang Zichen melihat ke arah podium, tatapannya bertemu dengan Putri Yun Meng. Ketika Putri Yun Meng melihat Tang Zichen melihat ke atas, dia mendengus dan tampak membencinya untuk sementara waktu, lalu berjalan langsung, terlihat sangat bangga. Tang Zichen baru saja mengalahkan seorang nenek Hu, tidak mungkin untuk membalikkan kesannya tentang Tang Zichen, dan bahkan jika dia melakukannya, tidak akan cukup untuk berbicara tentang kesukaan pada Tang Zichen. Tang Zichen memandang Putri Yun Meng yang terbang menjauh, dia tahu bahwa bahkan jika Tang Zichen masuk dalam 3 besar daftar jenius saat ini, Putri Yun Meng tidak akan memilih dia sebagai suaminya. Untungnya, masih ada setidaknya 50 tahun tersisa bagi Tang Zichen untuk mengubah pendapatnya di benaknya. Setelah itu, Tang Zichen meninggalkan Royal Tournament Grounds dan langsung pulang. Berita bahwa Tang Zichen telah menjadi yang ke-16 dalam daftar jenius abadi pra-manusia menyebar ke seluruh kota dalam waktu kurang dari setengah hari, dan semua orang sangat tidak percaya bahwa seseorang yang begitu buruk di kehidupan sebelumnya begitu jenius setelah reinkarnasinya. Tentu saja, orang-orang yang membenci Tang Zichen masih merasa jijik, tidak peduli prestasi apa yang telah diraih Tang Zichen. Untuk merayakan Tang Zichen menjadi yang ke-16, kediaman Zhou mengadakan perjamuan besar, dan beberapa orang yang cenderung salah datang untuk hadir. Pangeran kerajaan, dan tidak ada yang datang mengganggu Tang Zichen sesudahnya. Bagaimana metode meludah mesin abadi dipelajari? Suatu hari, Raja Iblis 9 Dao tiba-tiba bertanya. Tidak buruk, aku menghabiskan banyak waktu untuk muntah setiap hari, hanya saja, rasanya akumulasi mesin peri cukup lambat. Kamu masih terlalu lambat, jika bukan karena metode meludah mesin abadi, nasib abadi bahkan tidak akan terlihat. Kata Raja Iblis 9 Dao. Oh, mungkin aku sedang terburu-buru, omong-omong, aku mengambil beberapa jenius dan aku menemukan bahwa aku dapat meningkatkan nasib abadiku dalam sekejap. Ini tentu saja,
setiap orang yang mengambil rumput abadi dapat meningkatkan nasib abadi mereka. Bahkan jika Anda belum mempelajari metode meludah mesin abadi hanya memungkinkan Anda untuk tetap mengumpulkan mesin abadi jika Anda tidak memilikinya, rumput abadi. Raja Iblis Senior, jika aku memiliki rumput abadi dan semacamnya lagi, bisakah aku tumbuh lebih cepat? Itu omong kosong, sayang sekali rumput abadi, pil abadi, dan sebagainya tidak mudah didapat. Pil abadi tentu saja dibuat menggunakan rumput abadi dan bahan lainnya. Lagi pula, rumput abadi adalah rumput, tetapi pil abadi adalah inti dari rumput, dan di tahun yang sama, jika dilatih menjadi pil abadi, efeknya akan lebih dari 2 kali lebih kuat dari rumput abadi. Hanya saja pil abadi sulit dibuat, tidak banyak alkemis di seluruh dunia abadi, dan dunia abadi bumi Anda mungkin bahkan lebih sedikit. Tang Zichen sibuk bertanya apa yang diperlukan untuk mempelajari cara menyempurnakan pil abadi. Kamu hanya tidak membuang waktu itu dan muntah dengan baik. Sejujurnya, saya akan menjadi seorang alkemis ketika saya berada di alam spiritual, dan saya cukup mendasar di bidang farmakologi ini, dan saya juga seorang dokter ilahi ketika saya berada di alam fana, meskipun saya tahu bahwa pil abadi benar-benar berbeda, tetapi prinsipnya dan semacamnya harus serupa. Selama saya diizinkan mempelajarinya, saya pasti bisa mempelajarinya. Tang Zichen sangat percaya diri. Kamu, Raja Iblis 9 Dao sedikit terkejut. Tang Zichen bukan hanya seorang jenius bela diri, ternyata dia juga memiliki bakat di bidang lain. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada Anda kamus pemula pil abadi. Saya mencoba mempelajarinya saat itu, tetapi sayangnya saya tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi saya masih ingat isi kamus. Kamus pengantar pil abadi ini hanyalah dasar dari level awal. Jika Anda benar-benar dapat mempelajarinya, itu hanya akan memungkinkan Anda untuk menjadi master pil kelas 1, dan Anda harus melanjutkan di masa depan. Anda harus memuja master yang lebih kuat. Bagus. Setelah itu, Raja Iblis 9 Dao segera menyerahkan kepada Tang Zichen primer pil abadi yang dia ketahui. Tang Zichen segera mulai mempelajarinya. Tang Zichen menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, memurnikan pil abadi dan memurnikan pil roh serupa dan berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa memurnikan pil abadi membutuhkan api tingkat tinggi, dan seseorang harus menggunakan lebih dari satu api sejati untuk berhasil. Namun, tidak sulit untuk menguasai One True Fire, jadi pelajari mantra untuk memancarkannya, satu api sejati. Tentu saja, karena persyaratan immortal pil meningkat, satu api sejati juga harus meningkat, misalnya 2 api sejati dan 3 api sejati. Tang Zichen seperti harta karun. Mengapa? Karena pil abadi itu luar biasa, misalnya ketika menggunakan rumput abadi yang berumur jutaan tahun, efeknya bisa sama dengan berumur jutaan tahun ketika dimurnikan. Saya harus belajar bagaimana memperbaiki pil abadi, baik untuk masa depan maupun saat ini, itu akan sangat bermanfaat. Namun, Tang Zichen harus terlebih dahulu mempelajari mantra True Fire. Raja Iblis Senior. Sepertinya tidak ada tanggapan, Tang Zichen hanya bisa menelepon secara pasif. Tang Zichen pergi mencari Zouti. Mier, untuk apa kamu mencariku? Zouti tersenyum. Karena Tang Zichen telah mengalahkan Nenek Hu, status Zouti di pengadilan semuanya telah meningkat pesat, jadi dia dalam suasana hati yang baik. Jika peringkat Tang Zichen bisa lebih tinggi, itu akan lebih bahagia. Tuan Ayah, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda, apakah Anda memiliki rahasia mantra tentang api sejati? Kamu ingin belajar sihir api sungguhan? Ya. Mier, Earth Immortal Realm ada banyak berbagai jenis mantra, tapi ada juga mantra tinggi dan rendah, mantra api sejati. Sejujurnya, milik mantra yang lebih kuat, atau mantra yang lebih jarang, karena serangan api sejati adalah lajang, tetapi mereka memakan waktu untuk berkultivasi. Biasanya hanya orang yang menyempurnakan pil abadi, yang akan mempelajari mantra api yang sebenarnya. Ayah, jangan banyak bicara, katakan saja padaku di mana ada mantra api yang sebenarnya.
Di kerajaan abadi Yunluo kami, saya khawatir hanya koleksi kerajaan yang tersedia. Anda harus tahu bahwa koleksi kerajaan hanya dapat diakses oleh keturunan kerajaan, dan setiap keturunan kerajaan, setelah berkultivasi ke alam abadi, dapat pergi dan memilih mantra yang cocok untuk mereka. Tidak mungkin bagi kita untuk masuk. Kalau begitu, bukankah itu sedikit merepotkan? Tang Zichen tidak mengerutkan kening. Tang Zichen berkata, Tuan Ayah, apakah Anda masih memiliki rumput abadi? Mier, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak, maksudku bukan rumput abadi bermutu tinggi, seperti ratusan ribu tahun atau semacamnya. Umurnya ratusan ribu tahun. Ya, ada beberapa, tapi aku hanya punya yang dalam 300.000 tahun, dan yang lebih dari 300.000 tahun sudah hilang. Dalam 300.000 tahun, bisakah aku memilikinya? Untuk apa kamu datang? Rumput peri dari vintage ini tidak banyak berguna. Jangan khawatir tentang itu, berikan saja padaku. Bagus. Zouti segera menyerahkan selusin atau lebih rumput abadi yang berada dalam 300.000 tahun. Setelah Tang Zichen mengambil rumput abadi, dia segera meninggalkan kediaman Zhou. Tang Zichen datang ke halaman lain tempat Mu Qianji dan yang lainnya tinggal. Api kecil. Tang Zichen memanggil api kecil. Kakak Chen Chen, kamu di sini lagi. Little Fire, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Apa itu? Tang Zichen berkata, saya ingin membuat pil abadi, tetapi saya harus memiliki api sejati, tetapi saya tidak dapat menemukan mantra untuk api sejati. Anda dilahirkan dengan kemampuan memancarkan api sejati. Saya ingin meminta bantuan Anda. Baik, Tang Zichen segera mulai mempelajari cara menyempurnakan pil abadi, dengan api kecil selalu siap membantu. Adapun yang lainnya, Tang Zichen meminta masing-masing dari mereka untuk mengambil rumput abadi, lalu melanjutkan untuk menutup pintu dan berkultivasi. Seperti ini, dengan eksperimen terus-menerus, 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. 2 tahun adalah waktu yang sangat singkat di dunia abadi, sangat singkat sehingga topik Tang Zichen menjadi yang ke-16 dalam daftar jenius masih dibahas di beberapa penginapan dan restoran. Hahaha, Immortal Pill kelas 1 aku sudah melatihnya. Tang Zichen tertawa. Tapi, Kakak Chen, apakah kamu yakin bahwa masa hitam ini benar-benar Xiandan? Tang Zichen sedikit malu, api kecil, yang hitam ini memang Xiandan, tapi itu Xiandan yang terburuk dan terburuk, sangat buruk sehingga selangkah lagi dari arang api. Immortal Pill ini menghabiskan 2 tahun waktuku, aku sudah melatihnya. Kakak Chen, bisakah kamu benar-benar makan pil abadi seperti itu? Tentu. Panaskan kecil, dan coba selagi baru keluar dari oven. Little Fire akhirnya mencicipinya dan memakan pil hitam abadi. Mungkin bagi Immortals, Immortal Pill yang dibuat dengan buruk seperti itu hampir tidak berguna, tetapi bagi pembudidaya Immortal, setidaknya itu adalah Immortal Pill. Setelah Xiao Huo memakannya, tiba-tiba ia mengangkat dunia. Haha, Menteri, saya telah menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan. Api kecil tertawa keras. Hehe, sekarang kamu tahu kekuatan dari Immortal Pill. Kakak Chen, maaf aku seharusnya tidak meragukanmu sekarang. Tang Zichen tersenyum, sayangnya, saya sendiri tidak dapat memancarkan api yang sebenarnya, dan Anda tidak dapat sepenuhnya bekerja sama dengan saya, itulah mengapa kualitasnya sangat rendah. Jika saya dapat memancarkan api yang sebenarnya sendiri, maka itu tidak akan seburuk itu kualitas. Jika saya ingin memulai jalan menuju Immortal Pill, saya harus menemukan mantra True Fire. Little Fire berkata, Kakak Chen, apa yang diperlukan untuk mengetahui kualitas pil abadi? Rasa, semakin tinggi kualitas ramuannya, semakin kuat aroma obat yang dipancarkan. Ramuan milikku ini, apalagi rasanya, hehe. Lakukan, Saudara Chen, kamu yang terbaik. Kamu sudah menjadi Master Pil Immortal kelas 1 sekarang. Hehe. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen ingat bahwa hanya ada 2 master abadi di seluruh kerajaan abadi Yunluo. Salah satunya bernama Chen Ziqiu, master pil abadi tingkat 2. Chen Ziqiu ini sudah sangat tua dan memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan abadi Yunluo. Chen Ziqiu memiliki 1 murid bernama Amiao. Amiao adalah master pil abadi kelas 1.
Di seluruh kerajaan abadi Yunluo, hanya ada 2 master pil abadi ini. Orang tua itu bernama Chen Ziqiu, dia telah berlatih sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya seorang master pil immortal tingkat 2, jadi jelas bahwa master pil immortal tidak semudah itu, tidak lebih sulit daripada menjadi seorang immortal. Sekarang, Tang Zichen bukanlah master abadi tingkat pertama, jika Tang Zichen memiliki mantra api sejati itu akan menjadi 100% dari master abadi tingkat pertama. Kakak Chen, apa yang diperlukan untuk mendapatkan mantra api sejati? Mengapa kamu tidak pergi dan belajar di bawah Chen Ziqiu itu? Tang Zichen memikirkannya dan mengangguk, bagus itu ide, saya harap dia bisa menjadikan saya sebagai muridnya, jika dia bisa menjadikan saya sebagai muridnya, maka impian saya untuk menjadi master pil abadi akan semakin dekat. Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal pada Little Fire. Menggunakan Little Fire benar, api bukanlah cara yang tepat. Tang Zichen tiba di tempat yang sangat terhormat di kerajaan abadi Yunluo, tempat yang secara khusus disetujui oleh kaisar untuk Chen Zichu tinggal. Tang Zichen mengetuk pintu. Pria apa? Saya. Seorang dukun membukakan pintu. Kamu siapa? Saya di sini untuk menemui Tuan Chen. Pergilah, Tuan Chen tidak melihat tamu biasa. Bocah tabib itu penuh dengan penghinaan. Tang Zichen berkata, bisakah Anda memperkenalkan saya benar-benar punya sesuatu. Omong kosong, siapa yang mencari Master Chen akan baik-baik saja, itu tidak lebih dari memohon Master Chen untuk memurnikan pil, jangan pikirkan itu, Master Chen kita adalah Master Pil abadi tingkat kedua, dapatkah dia hanya memurnikan pil untuk siapa saja, kecuali Kaisar, tidak ada yang bisa membuat Tuan Chen memurnikan pil abadi untuknya. Aku di sini bukan untuk mencari alkimia, aku di sini untuk memuja Tuan Chen sebagai tuanku. Untuk memberi penghormatan kepada tuanmu. Tang Zichen mengeluarkan sejumlah uang dan berkata, beritahu saya ini kerja keras. Bocah obat itu membiarkan Tang Zichen masuk pada saat ini. Ikuti aku. Tang Zichen mengikuti dukun itu dan tiba di luar pintu aula besar. Menunggu di luar. Segera setelah itu, dukun itu keluar dan berkata, kembalilah, Tuan Chen tidak melihatmu. Tang Zichen berkata, bisakah saya melakukan wawancara dengan Tuan Chen? Tuan Chen berkata, jangan lihat, tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar. Siapa yang berteriak di sini? Orang tua itu sangat marah. Tuan Chen, ini adalah pria yang ingin melihatmu dan memujamu sebagai tuannya. Bocah tabib itu sibuk berkata. Tang Zichen segera memohon, Tuan Chen, nama saya Zhou Mi, saya ingin menyembah Anda sebagai tuan saya, tolong terima saya. Tuan Chen mendengus, kucing atau anjing kecil apa yang berani datang dan memujaku. Tuan Chen, sejujurnya aku cukup berbakat dalam alkimia, aku sendiri belajar sendiri sebelumnya, dan aku bahkan menyempurnakan pil immortal kelas 1 yang terburuk. Tersesat. Tuan Chen hanya tidak mendengarkan atau hanya tidak percaya bahwa belajar mandiri dapat melatih pil abadi kelas 1. Kecuali dia adalah seorang ahli pil yang terlahir kembali. Tuan Chen, jika Anda menganggap saya sebagai murid Anda hari ini, saya jamin Anda pasti akan makmur di zamannya, kata Tang Zichen. Keluar dari sini sekarang, atau saya akan melapor kepada Yang Mulia dan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Jangan berpikir bahwa saya menggertak, Anda harus tahu, status Chen Ziqiu saya di kerajaan abadi Yunluo. Baik Chen Ziqiu, aku mengerti. Tang Zichen berbalik dan pergi. Sebelum Tang Zichen mengambil beberapa langkah, dia melihat di luar Putri Yun Meng dan seorang pemuda masuk. Putri Cloud Dream itu juga berkata pelan, aku harus meminta pil Yuji milik Master Ah Miao. Haha Putri Yun Meng, jangan khawatir, aku akan membuatkanmu pil selir giok untuk pertama kalinya. Tang Zichen menabrak keduanya. Putri Yun Meng terkejut saat melihat Tang Zichen, mengapa kamu ada di sini? Tang Zichen membungkuk dengan sopan, salam untuk sang putri. Bocah obat itu sibuk berkata, saudari putri, yang ini bernama Zhou Mi, dia ingin memohon kepada Master Chen untuk mengambilnya sebagai muridnya, dan dia juga mengancam Master Chen bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan menyesalinya di masa depan.
Tang Zichen balas menatap dukun itu, apakah aku pernah mengatakan itu? Kamu menyebarkan desas-desus, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Bocah obat merengut, kamu berani membunuh seseorang di rumah Tuan Chen. Berapa umurmu? Putri Yun Meng berkata kepada Tang Zichen, Zhou Mi, keluar dari sini sekarang juga dan jangan ganggu Tuan Chen, atau kamu hanya akan mencari masalah. Bersambung.